Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita pagi-pagi sudah bangun dalam keadaan yang sangat baik. Saya percaya kita semua dahsyat keadaannya ya. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami boleh bangun melihat pagi hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan baru yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami, buat rahmat baru yang Tuhan sediakan buat kami. Sebelum kami beraktivitas lebih banyak lagi, Tuhan, kami mau saat teduh sama-sama. Mari Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap kami satu persatu ya Tuhan, agar kami boleh mendengar Engkau. Kami duduk sebagai seorang murid, kami mengerti sungguh bagaimana kami harus belajar ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Semua seperti apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Kami pulih, kami sehat, kami sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita pasti baik ya. Selalu senantiasa katakan keadaanku baik, keadaanku dahsyat. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah 5 cara mengelola pikiran agar mental tetap sehat ya. Nah, mengelola pikiran itu penting ya. Mengelola pikiran itu penting karena iblis selalu main di area sini. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk bisa menjaga semuanya itu agar kita dapat sehat senantiasa. Karena penyakit itu biasanya berawal dari sini ya. Oleh sebab itu pagi hari ini ayo belajar bagaimana mengelolanya dengan benar. Buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 3. Ya, buka kitabnya di kitab Mazmur 3. Bagaimana seharusnya kita mengelola pikiran-pikiran kita dengan benar, ya. Lihat perikop ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Wow. Baru juga dibaca, belum dibahas. Wah, dahsyat gak sih ini firman Tuhan ya. Jadi saudara, obat paling manjur kalau orang mengalami stres berkepanjangan, apalagi baca kitab Mazmur ya. Obat paling fresh, tokcer untuk orang stres, Mazmur. Nah, coba lihat ya. Tadi dikatakan bahwa iblis itu suka sekali main di area pikiran. Karena sebenarnya pekerjaan iblis itu mengintimidasi. Ya. Memang tidak semua-semuanya iblis punya, enggak juga. Sebenarnya mau serangannya kayak apapun, selama kita punya kemampuan untuk mengelola diri kita sendiri, ya, menghadapi diri kita sendiri. Karena sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Karena yang menghadapi kehidupan itu kita, yang menghadapi situasi demi situasi itu kita, makanya kitalah yang harus menghadapinya. Nah, memiliki kemampuan demi kemampuan untuk mengelolanya dengan benar. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu dulu diri kita itu. Tapi kita harus mengerti sungguh bagaimana iblis biasanya menyerang area-area pikiran. Ingat ya bahwa iblis itu pekerjaannya adalah mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Harus tahu itu. Makanya untuk bisa menghadapi serangan iblis, kita tidak bisa dengan cara melo-melo, mengasihani diri sendiri, tidur-tiduran, tidak bersemangat. Tidak bisa, saudara. Karena di dalam Tuhan, apalagi di dalam Tuhan, kita tidak hanya sebatas, oh aku anak Tuhan. Dengar baik. Tidak boleh hanya bangga aku anak Tuhan, aku Kristen, aku pelayan Tuhan. Tapi engkau harus ingat bahwa tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri adalah area dalam pikiran kita ini terlebih dahulu. Karena ketika pikiran kita nggak mengalami ketenangan, maka iblis akan mudah masuk ke dalamnya. Coba lihat ya, yang di ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ini kan baru berpikir gitu ya. Mungkin di hadapan kita mengalami satu kesusahan hidup. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami hambatan, rasa-rasanya pintu itu tertutup semua gitu ya. Atau kita mengalami, kita direndahkan orang, di dalam pekerjaan kita mengalami bisnis yang gak mencapai target. Area pikiran mulai diserang. Seperti ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ini sudah berasumsi. Betapa banyaknya lawanku Tuhan. Nah, karena yang dilihat apa? Kesukaran, kesusahan, ya. Merasa dirinya kalah gitu. Merasa seperti terpojok begitu. Atau tiba-tiba itu kayak mengasihani diri sendiri. Merasa sendirian, tidak ada yang menolong. Nah, muncul pikiran-pikiran. Karena yang dilihat apa? Realitanya. Karena realitanya gak ada yang nolong. Realitanya sendirian. Gak ada bantuan. Nah, lihat. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Mulai pikiran ceding gitu kan. Pagi-pagi kita bangun, ada orang ketakutan. Aduh, hari sudah pagi. Gimana ini nanti ya kalau aku ketemu sama si ABCD? Gimana ini nanti ya kalau aku kerja? Nanti aku sakit-sakitan terus gimana? Muncul pikiran-pikiran. Terkadang pikiran itu muncul dari pikiran kita sendiri. Terkadang iblis gak lakuin apa-apa. Kita sendiri yang berasumsi dengan pikiran kita. Bahkan kita terlalu menyepelekan hari. Itulah kenapa saudara, setiap pagi itu kan rahmat Tuhan itu selalu baru. Nah, coba saudara ya. Saya tiba-tiba ingat pada satu ayat saudara ya. Kita lihat di Mazmur 9 terlebih dahulu, ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, lihat ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Makanya dalam segala hal, apalagi waktu kita memulai pagi, bangun pagi, mengucap syukur itu penting. Kenapa selalu dikatakan, selalu bertanya begini, apa kabar saudara? Jawablah, dahsyat, luar biasa. Kenapa kok jawabannya seperti itu? Itu bukan template saudara ya. Jangan menjawab itu karena template. Tapi jawablah itu dengan segenap hatimu bahwa ini tuh kayak di ayat yang kedua di pasal 9 ini. Bahwa aku itu mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Karena memang kejadian Tuhan itu selalu dahsyat dan ajaib. Waktu pagi aku dalam keadaan baik. Aku bisa melihat pasanganku. Aku bisa melihat anak-anakku. Aku bisa mempersiapkan diri untuk bekerja. Kalau hari kemarin itu aku diberkati Tuhan. 2 hari yang lalu aku diberkati Tuhan. Tahun-tahun kemarin aku diberkati Tuhan. Hari ini juga pasti diberkati Tuhan. Lihat, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Pengucapan syukur itu penting, karena mengucap syukur itu menghajar segala ketakutan. Lah, kalau misalkan kembali lagi ke ayat yang kedua, pasal yang ketiga. Kalau kita itu bangun pagi, atau tiap menit, tiap detiknya muncul pikiran-pikiran seperti, Tuhan kok susah, Tuhan gak ada jalan keluar, Tuhan ini gimana, nanti kalau seperti ini, nah mulai mengajari Tuhan. Karena apa? Karena yang dilihat adalah kesukaran, tidak ada jalan keluar. Apalagi kalau kita itu direndahkan orang gitu ya, di kantor gitu misalnya, bos kita, pemimpin kita tuh ngerendahin kita karena pekerjaan kita itu nggak bagus gitu misalnya. Nah, mulai muncul pikiran-pikiran, oh jangan-jangan saya ini kayak gini ada yang laporin nih, oh jangan-jangan kayak begini nih karena si itu sih. Nah, mulai berpikir sendiri. Pusing nggak saudara kalau kayak begitu? Nah, lihat, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Seolah-olah si Daud ini kan terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan hidup di hutan, terus tiba-tiba melonya datang gitu. Biasa dia menghadapi binatang buas, tiba-tiba perasaan-perasaan kegalauan hatinya itu muncul lewat pikiran-pikiran itu. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Biasanya kita bisa berdoa, biasanya kita bisa baca Alkitab, biasanya kita memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba semuanya jadi blank banget. Tiba-tiba kita itu seperti gak punya kekuatan. Senjatanya kita gak tahu bagaimana cara menggunakannya. Pikiran kita yang jalan. Wah Tuhan, kalau kayak gini terus gimana? Kan susah Tuhan. Nah, pikiran kalau tidak bisa dikendalikan akan terus-menerus begitu. Yang menyebabkan kita sakit kepala, termasuk sakit gigi. Area kepala di sini itu kan sakit kepala, sakit gigi gitu ya. Karena apa saudara? Ini yang ada di dalam sini tidak bisa kita kendalikan. Makanya muncul apa? Tuhan, banyak sekali lawanku. Tuhan, kalau begini terus, hasil penjualannya rendah terus, nanti bagaimana bisa bayar rumah? Bagaimana bisa bayar utang? Bagaimana bisa bayar anak sekolah? Tuhan, kan kalau kayak begini, nanti saya sakit-sakitan, saya mesti bayar bagaimana? Nah, mulai ngajarin Tuhan. Tuhan, kalau aku sakit-sakitan terus, apalagi aku kena stroke, kalau aku gak bisa bekerja terus gimana? Terus aku nanti bagaimana Tuhan? Sering kan kita begitu? Karena tidak bisa mengendalikan semua yang ada di dalam pikiran sini. Banyak sekali yang bermunculan ting 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 gitu ya. Pikiran kita. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Seringkali kita main asumsi, menuduh orang. Oh, jangan-jangan saya kayak begini tuh karena si ini nih. Dia kan benci sama saya. Dia tuh pasti tuh yang iniin saya. Nah, semuanya ini kan gara-gara saya tuh punya pasangan yang gak cocok. Ini nih akibatnya saya tuh kalau salah menikah dengan orang yang salah tuh kayak begini. Mulai menyalahkan orang. Mulai menyalahkan situasi. Rasa sensitivitasnya semakin tinggi. Kalau udah mulai gak bisa kendalikan pikiran, ketemu sama orang ngomong salah sedikit aja, kita langsung sensitif. Melo, mengasihani diri sendiri, atau mungkin sebaliknya, marah-marah, sampai berperilaku aneh, gebrak meja mungkin. Nah, semua yang ada di area di area pikiran ini bisa mengubah seluruh perilaku kehidupan kita. Ini kan Daud sebenarnya udah terbiasa berada di hutan. Daud terbiasa melawan binatang buas. Nah, tiba-tiba dia jadi kayak begini.
tiba-tiba yang menjadi kebiasaannya tidak dilakukan. Karena apa? Kesusahan mengendalikan pikiran. Kita itu tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ada doa, ada pujian penyembahan, ada baca Alkitab, kita tahu. Kita tahu bahwa merenungkan firman Tuhan itu dilakukan tiap hari. Tapi ketika pikiran kita sudah mulai mau meledak rasanya, kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan bagaimana harus berperilaku, harus menghadapinya, tiba-tiba jadi ngeblank. Karena apa? Tidak berlatih untuk mengelola yang ada di sini. Kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Sebenarnya kan musuh kita itu kita loh. Pikiran kita musuh kita itu. Bukan siapa-siapa. Kita. Pentingnya kita itu berlatih untuk mengendalikan semua yang ada di dalam pikiran kita. Makanya kalau misalkan udah mulai muncul perkataan-perkataan negatif, pikiran-pikiran negatif, coba saja saudara, kalau sudah lebih dari 5 menit, 10 menit, kita duduk diam, sampai pikiran kita kemana-mana, sampai ini isi kepala jadi mengeras sekali gitu ya, tegang gitu. Dari kepala sini udah mulai tegang, dari seluruh ini, pundak ini pasti udah mulai tegang juga. Dari ujung kepala, dari atas kepala sampai ujung kaki, pasti akan tegang semua. Ya enggak? Semenit, 2 menit, sampai 5 menit, 10 menit, terus aja pikirannya mikirkan yang negatif-negatif terus. Lama-lama tegang nggak saudara? Karena yang bikin sakit kepala itu di sininya apa? Berjam-jam memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nanti kalau nggak ada uang gimana? Nanti kalau anak sakit, kalau uangnya nggak ada, terus bagaimana? Asumsi itu tercipta karena apa toh saudara? Ketakutan. Karena ketakutan. Belum terjadi apa-apa, sudah berpikir terlalu jauh. Itu namanya asumsi. Itu yang membuat kita selalu mandek di tengah jalan. Karena belum kejadian, udah negatif duluan pikirannya. Makanya hati-hati sekali ketika area pikiran kita sudah mulai isinya negatif terus. Maka yang ada di sini akan keluar dalam mulut kita. Pikirannya negatif. Nanti kalau misalkan kayak begini nih, kamu lihat nih, nah orang ribut, pasangan ribut karena apa? Main asumsi. Sama halnya waktu kita terjadi sesuatu hal, bangkrut misalnya, dalam bisnis usaha ngalamin bangkrut, mulai muncul, nanti gak bisa bayar uang sekolah, nanti gak bisa bayar ini, nanti gak bisa itu. Menciptakan pemikiran sendiri. Pusing gak? Karena tidak benar mengelola yang ada di dalam sini. Anda pergi ke dokter, paling-paling juga dikasih obat sakit kepala, atau kalau enggak apa? Sakit yang ada di lambung. Udah 2 hal itu. Dokter paling tahu saudara. Kalau ada orang datang berobat, Bu, jangan banyak pikiran ya. Nah, karena apa? Seluruh organ tubuhnya bagus semua kok. Itulah tadi saya katakan bahwa waktu bangun pagi, lihatlah seperti yang di pasal 9 ini tadi tuh. Pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Orang bersukacita itu jangan nunggu dapat duit, dapat posisi jabatan. Dalam keadaan apa saja, biasakan mengucap syukur. Biasakan mengucap syukur.
Termasuk sewaktu engkau mengalami kebangkrutan. Biasakan tenang. Saya punya anak rohani gitu ya. Anak ini terlalu menggebu-gebu. Kalau keadaannya baik, kalau dapat berita baik gitu, semua orang diteleponin. Oh, saya begini, begini, begitu, begitu. Saya mau begini, begini, begitu, gitu. Semua orang diteleponin. Termasuk ketika dirinya punya masalah, semua diteleponin. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini pun salah. Biasakan belajar tenang dan diam. Orang tenang itu tuh enak. Orang tenang itu enak, saudara. Nggak cepat emosional. Emosional tuh nggak melulu tentang marah loh. Nggak buru-buru dengan kemarahannya, juga tidak buru-buru dengan kesedihannya. Nah, teman saya ini, anak rohani saya ini, kalau keadaannya baik, dapat berita baik, semua cepat, langsung saat itu juga, semua diteleponin. Atau bahkan langsung bikin status, wah. Demikian pula begitu punya masalah, semua orang diteleponin dan langsung cepat bikin status di WA-nya, mungkin di IG-nya. Terlalu cepat untuk apa? Untuk flexing. Untuk apa namanya? Untuk memberitakan berita-berita. Biasakan tenang. Tenang itu tuh membuat kita itu relax, mental tetap terjaga dengan aman. Saya sewaktu kehilangan pekerjaan, saya tenang, cukup tenang, saudara. Saya tidak seperti teman-teman saya yang wah langsung bersikap reaktif, langsung marah dengan perusahaan. Saya diam saja. Saya menenangkan diri di ruang kerja saya. Bahkan saya rapikan meja kerja saya masuk ke mobil. Saya diam saja. Saya nggak ngomong apa-apa. Sampai di rumah pun saya tetap tenang. Nangis itu biasa. Tenang saja. Saya tidak seperti teman-teman saya yang berteriak, marah. Wah, sampai saya itu diteleponin. Kathy, kenapa kamu nggak membela diri? Kenapa engkau nggak melaporkan ini ke ini? Tawa segala macamnya. Hati-hati ya. Ketika engkau punya masalah, engkau bertemu dengan orang yang salah, keputusan yang kau ambil pasti salah. Makanya sikap tenang itu penting. Sikap tenang itu penting, saudara. Apalagi kalau di sebelahmu adalah orang yang salah. Karena area pikiran ini, kalau engkau tidak bisa kelola dengan benar, telinga itu kan nempel di kepala toh. Yang engkau dengar itu perkataan orang, kau masukkan ke dalam telinga, engkau pasti akan berkeputusan salah. Saya termasuk orang yang tidak mudah diintimidasi. Karena saya melatih diri saya juga. Untuk apa, saudara? Untuk tenang. Orang tenang itu gak gampang diintimidasi. Baik diintimidasi iblis maupun orang, gak gampang. Saya tipe orang yang diam dulu. Kalau misalkan ada orang ngomong seperti apa, saya biasanya diam dulu. Saya pernah, saudara, suatu kali baru selesai doa gitu ya, doa keliling bersama teman-teman begitu. Masih di mobil. Baru juga selesai, masih di mobil, baru mau bayar uang, ngasih tips ke driver, baru mau keluarin uang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon masuk itu tuh mencoba untuk apa? Memancing kemarahan. Saya mencoba diam dulu. Wah, itu suara wah gitu ya. Sampai anak-anak rohani saya itu dengar semua. Itu kenapa? Itu siapa? Gitu kan. Udah, gak apa-apa. Kalian turun dulu.
Kira-kira kalau kayak begitu bisa nggak saya kepancing? Habis doa keliling, udah saya kasih tahu nih sama orangnya, maaf ibu, saya itu habis doa keliling. Bisa nggak nanti dulu ngomongnya? Wah, ngoceh terus. Masalah sepele itu, cuman masalah makanan doang. Sepele itu buat saya. Terus aja, wah gitu. Langsung saya tutup. Kenapa kok langsung saya tutup? Karena itu racun buat saya, itu toksik buat saya. Karena orang kalau habis doa keliling, serangannya itu tuh nggak main-main, saudara. Apalagi yang telepon saya itu pelayan Tuhan. Serangannya nggak main-main. Makanya saya tahu, lebih baik saya tutup aja HP-nya. Itulah pentingnya kita bisa memilah-milah yang masuk ke dalam telinga. Coba aja, habis doa keliling, engkau ditelepon seseorang, cuman gara-gara makanan, bisa nggak terjadi keributan di situ? Sukacitamu hilang. Ini, damai sejahteramu hilang. Karena habis doa keliling harusnya menang toh. Hanya gara-gara makanan masuk ke dalam telinga. Kalau engkau tidak bisa menjaga diri dengan benar, sukacitamu hilang. Makanya saya memilih apa? Nggak ngomong banyak, saya bilang nggak apa-apa. Saya tutup aja. Kalau orang itu masih ngomong terus, tutup aja. Karena itu toksik. Ya. Hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran. Termasuk apa yang mendengar nih loh, yang didengar dalam telinga itu. Jangan biasakan bersikap reaktif. Dikit-dikit langsung berteriak kayak anak rohani saya tadi tuh. Kalau dapat berita bagus, langsung semua orang dihubungi, langsung bikin status. Kalau beritanya buruk, semua orang pun ditelepon, langsung bikin status. Tipe-tipe orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan benar. Termasuk orang yang kalau dapat masalah sedikit, langsung nyalain Tuhan. Gak cuma nyalain, ngajarin Tuhan. Coba perhatikan keadaan kita, saudara. Yang membuat kita, coba ya, bangsa Israel. Bangsa Israel itu sebenarnya itu kan sudah tahu ya, ditolong sama Tuhan. Kalau bangsa Israel ngikutin step-stepnya Tuhan, pasti gak perlu 40 tahun. Gak perlu ratusan tahun juga. Sama seperti kita. Waktu diproses sama Tuhan, asalkan ngikutin saja step-stepnya, memang langkah-langkah yang Tuhan berikan itu memang bukan langkah yang cepat. Tuhan itu bukan, kita harus kenal betul cara Tuhan bekerja. Tuhan cara kerjanya step by step. Makanya dikatakan begini kan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ditetapkan itu artinya gini loh, tep. Derap langkahnya itu tuh tepat, dengan irama yang tepat. Nih. Bukan yang gerusa-gerusu kayak kita. Tuhan gak tolong sih, ya udahlah, akhirnya aku pinjol aja. Kita yang suka bikin keputusan yang tidak benar karena apa? Ini di area kepala sini nih, pikiran kita dan telinga kita tidak bisa dikendalikan. Penting sekali, tenang, diam. Itu paling enak, saudara. Saya bukan orang yang gampang cerita semua persoalan hidup saya pada siapapun, termasuk keluarga saya. Apalagi, saya tuh bukan tipe orang yang minta didoakan gitu ya. Enggak, saya tuh tipe orang yang diam. Diam aja dulu, diam. Makanya saya tuh kalau misalkan cerita masalah gitu ya ke orang mencoba untuk menasihati saya, biasanya nasihat orang itu tuh ngawur banget. Bikin saya tuh pusing malah justru. Diam dulu.
Apalagi kalau misalkan ada orang ngomong di depan kita misalkan gini, ya kalau kamu nanti begini, pasti nanti kayak begitu. Omongan orang negatif kan. Saat itu juga bungkamlah perkataan negatif itu dengan apa? Dengan firman. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan apa yang kita dengar, engkau bercerita kepada orang yang salah, maka perilakumu pasti salah juga. Ya. Ayat yang ketiga. Banyak orang berkata tentang aku. Nih, banyak orang berkata tentang aku. Apalagi kalau main asumsi, aku tadi diomongin begini, begitu. Perselisihan terjadi, percekcokan terjadi antar teman, antar sesama, bahkan di dalam keluarga kita terjadi karena apa toh? Ini loh, pikirannya elek, pikirannya jelek. Tadi kamu ngomongin saya ya, tadi kamu beginiin saya ya, kamu menuduh saya ya, kamu begini ya. Nah, hati-hati dengan semuanya itu. Lihat, banyak orang berkata tentang aku. Saya punya teman, saudara, sensitifnya setengah mati. Gak diajak marah. Kalau diajak orang yang gak menyenangkan, sensitifnya setengah mati. Jadi orang males kalau mau berteman sama orang ini. Karena apa? Dikit-dikit sensi. Ada orang ngomong dibilang kasak-kusuk. Ini loh yang ada di dalam sini. Kalau ketika sampahnya banyak, pikiranmu pasti kacau. Karena apa? Sampahnya banyak. Makanya area pikirannya pasti kacau balau, gak karu-karuan. Seringkali saya mengajarkan kepada Anda semua, buanglah sampah yang ada di dalam sini. Sampah masa lalu tuh dibuang. Kan ada tuh di gereja tuh pelayanan pelepasan, ya. Pelayanan pelepasan itu gak cuma sekali, 2 kali. Kalau engkau belum pulih benar, ikut lagi. Jangan merusak hubungan dengan siapapun. Karena apa? Kitanya yang berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit sensi. Gampang marah, gampang terluka, gampang tersinggung. Karena area pikiran ini loh, jelek terus. Melihat orang, jelek pikirannya. Orang ngomong apa, kasak-kusuk dibilang apa, ngomongin dirinya sendiri. Padahal belum tentu loh orang di luar sana tuh, dia tuh lagi ngomongin siapa, lagi ngomong apa. Karena apa? Membiasakan diri yang di dalam sini sampahmu numpuk-numpuk, maka pikiranmu kacau. Sampah itu jangan disimpan. Rumah, saya punya rumah. Tiap hari saya tuh bisa buang sampah, bisa sering, saudara. Karena saya tuh gak suka sampah. Ada tisu sedikit aja saya langsung buang. Saya tuh paling gak suka lihat tisu, lihat kapas, itu paling gak suka. Makanya saya bersihkan, buang. Sampah dalam kehidupan kita, buang. Karena itu akan membuat cara kita berpikir, cara kita memandang segala sesuatunya pasti buruk. Lihat ya. Tadi yang pertama, si Daud berpikir apa? Tuhan, banyak sekali lawanku. Seolah-olah bahwa hidupnya paling berat. Banyak orang bangkit menyerang aku, Tuhan. Seolah-olah bahwa engkau ini sendirian. Mulai mengasihani diri sendiri. Gak ada yang nolongin. Lalu yang ketiga, berpikir apa? Orang ngomongin aku nih. Apalagi kalau di orang Jawa itu kalau misalkan telinganya tuh apa ya, kayak bunyi-bunyi kayak gitu ya. Wah, siapa nih? Rasain aku nih, siapa nih? Yang ngomongin aku siapa nih? Biasakan bersikap tenang. Tenang saja.
Saya itu tipe-tipe orang yang suka menyingkir, saudara. Kalau misalkan di depan saya ini orangnya sudah mulai nggak enak gitu ya, nggak enak gitu, apalagi udah toksik banget, terkenal toksik banget, biasanya saya menyingkir. Sekalipun saya ini orangnya galak, saya nggak suka ada konflik, saudara. Saya nggak suka ada konflik. Tapi nggak alergi konflik, nggak. Kita nggak perlu alergi konflik. Karena konflik itu dibutuhkan untuk apa? Membangun kedewasaan kita. Tapi kalau ada sesuatu hal yang di depan itu tidak baik, saya suka menyingkir. Ingat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus waktu ketemu sama orang Farisi, Tuhan Yesus tuh kalau ngomong seperlunya. Waktu orang Farisi ngatain Yesus, ini masa Sabat kok nyembuhin orang sakit? Nah, Tuhan Yesus gak banyak ngomong loh. Kita pun juga begitu. Irit-iritlah ngomong kalau apa, saudara? Kalau gak penting gak usah ngomong. Nih, karena di dalam area sini nih, mulut kita tidak akan pernah mengeluarkan apapun. Kalau yang di sini benar, sama di sininya benar, omongan kita pasti benar. Mungkin sininya kita udah benar nih, sampahnya udah mulai nggak ada. Tapi pikirannya tetap ada ya. Karena pikiran itu tetap jalan terus. Di dalam pikiran sini, dekat sekali dengan mata, dekat sekali dengan pikiran. Dekat sekali dengan telinga. Kalau yang engkau lihat itu adalah kesukaran, makanya waktu mulut kita tidak betul-betul dijaga dengan benar, maka yang dilihat itu sesuai dengan perkataan kita. Ya pastilah, gimana aku mau bisa makan, gajinya aja cuma segini. Matanya ngelihat gajinya memang kecil, makanya mulutnya gak bisa dikendaliin. Ya gimana Bu? Mau cukup gaji saya? Gaji saya cuma segini, kebutuhan saya kayak begini. Ininya gak bisa dikendalikan. Makanya mulutnya ngomongnya negatif. Ya. Segalak apapun saya gak suka konflik. Apalagi kalau orang udah mulai ngomongnya udah mulai gak bener, saya biasanya diam aja. Suka menyingkir saya ini. Apalagi kalau dalam pelayanan, di depan saya toksik banget orangnya, pasti saya menyingkir. Karena apa? Gak baik buat tubuh, jiwa, dan roh. Menyingkir itu lebih baik. Karena kalau tidak apa? Nanti muncul pikiran-pikiran seperti yang Daud punya ini. Di ayat yang kedua, yang ketiga, itu adalah asumsi-asumsi yang biasanya kita ciptakan sendiri. Termasuk waktu kita bilang, kayak beberapa waktu yang lalu, orang ngomong sama saya menikah dengan orang yang salah, Bu. Lu kok bisa menikah dengan orang yang salah? Siapa tahu kamunya yang salah, bukan pasanganmu. Seringkali kita menuduh orang lain yang salah. Loh, siapa tahu kita yang salah loh. Ya. Amin. Jadi daripada engkau berantem sama orang, nyingkir saja. Menyingkir saja. Kalau perlu tandai ini orang, tandai aja. Ini orang kebiasaan toksik, tandai saja. Saya bilang tandai bukan untuk membenci orang ini loh ya. Tandai orang ini, supaya perilaku kita berhati-hati terhadap orang ini. Baik di kantor maupun di gereja, di mana saja, jangan coba-coba ya saudara, engkau menceritakan masalah pribadimu. Udahlah, jangan.
Jangan curhat di gereja, jangan curhat, jangan curhat sesama pelayan Tuhan itu, jangan curhat. Jangan curhat di kantor, jangan curhat. Percayalah saudara. Karena baik di gereja maupun di dalam kantor, hanya manusia biasa. Curhatnya kemana? Tenangkan diri itu jauh lebih penting. Nah, pertanyaannya begini. Tapi kan gak semua orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan benar. Kan butuh orang, Bu Kety, untuk bisa ngobrol. Ngobrollah dengan orang yang kau pilih, yang kau anggap tepat. Tapi jangan curhat 100%. Bertanyalah caranya saja. Contoh nih, contoh. Misalnya engkau punya banyak utang, banyak banget utangmu gitu. Engkau berbeban persoalan banyak banget gitu. Bertanyalah kepada orang yang tepat, bilang begini, saya itu banyak pikiran sebenarnya, tapi maaf ya aku gak bisa cerita banyak sih, karena ini masalah keluarga agak intern gitu. Bisa gak kamu bantu saya untuk gimana ya, kalau banyak pikiran seperti ini, kira-kira saya harus bagaimana ya? Kayak begitu. Kecuali kamu cerita sama konselor ya. Biasanya baik dalam sebuah pelayanan, konselor itu tuh ada SOP-nya. Kayak saya begini, ada aturannya bahwa semua orang yang konsultasi, yang konseling begitu, namanya tidak boleh disebutkan, persoalannya tidak boleh di blow up, nggak boleh. Ada aturannya. Semua konselor harus tahu aturan ini. Nah, kecuali kalau kamu ketemu sama konselor ya, yang benar-benar dipilih Tuhan sebagai konselor untuk melayani. Nah, Anda boleh terbuka. Karena konselor kayak saya begini butuh keterbukaan. Supaya apa? Supaya saya bisa membantu bagaimana caranya keluar dari persoalan itu. Tetapi kalau engkau curhat dengan orang yang mereka apalagi nggak mumpunin gitu ya, jangan coba-coba kau buka semuanya. Karena itu akan menjadi senjata untuk mengalahkanmu ketika apa? Terjadi konflik. Di kantor tuh banyak banget tuh kayak begini. Jadi alangkah baiknya saudara, belajar menenangkan diri. Saya termasuk orang korban daripada curhatan saya pada orang-orang yang salah. Wah, nama saya itu jelek sekali saudara. Dari sejak itu saya belajar bahwa mengandalkan Tuhan itu jauh lebih enak. Pikirannya juga lebih tenang. Itu ya. Balik lagi yuk. Jadi panjang kemana-mana nanti ya. Jadi di area pikiran kita isinya apa? Pikiran-pikiran negatif. Asumsi-asumsi yang kita ciptakan sendiri. Overthinking. Berapa banyak orang mengalami kelemahan tubuh, susah tidur. Karena apa? Overthinking. OT. Kebanyakan orang kena sakit GERD, kena sakit lambung, sakit kepala, gampang demam gitu ya. Kalau pergi ke dokter, dokter cuma ngasih obat begitu aja. Istirahat yang banyak ya, jangan banyak pikiran. Nah, dokter biasanya sudah mulai tahu nih, bahwa engkau mulai banyak pikiran. Belajar mengendalikan diri. Katakan pada dirimu sendiri, saudara, sebenarnya kita itu memiliki kuasa untuk mengendalikan, memerintahkan tubuh. Contoh, saya pun kalau misalkan sakit, demam gitu ya, kena flu atau seperti apa, saya perintahkan tubuh. Hei tubuh, diam. Hei tubuh, tenang. Waktunya kau istirahat sekarang. Tidurlah dengan tenang. Hei tubuh. Ngomong pada tubuhnya sendiri. Kalau sakit kepala pun saya belajar bahwa saya nggak gampang ke dokter, dikit-dikit ke dokter, saya bukan gampang yang begitu saudara. Kalau sakit kepala begitu, ya dilihat. Kalau saya kelelahan, atau kita kelelahan kerja, kita kelelahan dalam beraktivitas, kita mungkin lelah berpikir karena frustrasi atau stres, berarti kita punya kesadaran toh, bahwa untuk apa? Rest.
kita butuh yang namanya rest, masa sabat. Sabat itu tidak melulu hari Minggu loh. Tiap hari harus ada masa sabat, masa perhentian. Ada pause, ya. Coba aja saudara, Anda punya HP, tiap hari nyalain aja, nggak usah dimatiin. Kira-kira itu HP bisa tahan lama nggak saudara? Kan butuh toh namanya diberhentiin dulu waktu di charge. Itu kan jangan diotak-atik. Waktu di charge HP-nya ya dimatiin. Waktu udah malam gitu ya HP-nya ya dimatikan. Karena yang namanya mesin itu kan butuh istirahat. Coba aja Anda punya mobil, pakai aja tiap hari, nggak usah berhenti. 24 jam tuh mobil kau pakai terus. Kira-kira soak nggak saudara? Mau harga mobil itu tuh miliaran, ratusan miliar kayak apapun, kalau itu mobil kau pakai terus, nggak berhenti-berhenti, tetap aja rusak toh. Tubuh juga begitu. Jangan coba-coba sibuk. Butuh namanya istirahat. Apalagi tidak bisa menenangkan diri. Malam-malam gak bisa tidur. Orang butuh namanya istirahat. Karena kalau engkau gak istirahat, gak ada masa sabat, yang terjadi apa? Sensitif. Itu udah pasti. Lihat ya, orang kalau tidurnya kurang, pasti sensitif. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang melo, gampang mengasihani diri. Kurang tidur. Yang kedua, pikirannya lemot. Sama kayak tadi toh, HP kalau kau pakai terus, dipakai di charge gitu terus, gak kau matikan, lama-lama lemot gak itu HP? Lemot. Kualitas mesinnya pasti akan menurun. Karena apa? Tidak ada masa rest. Kita butuh namanya masa rest. Lihat ya ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nih. Waktu kita rest, itu kita ngapain toh? Menenangkan diri. Orang kalau sudah menghadapi situasi panas, pengennya tuh kan langsung gitu kan, apalagi kalau perempuan gitu ya. Pengennya tuh udah langsung kayak singa gitu ya. Biasakan diam saudara ya, diam. Terus ngomong pada diri sendiri. Ini self terapi yang biasanya saya lakukan. Tenang Kathy, semua baik. Tenang Kathy, semua baik, semua baik. Itu artinya apa? Ngomong pada tubuh, ngomong pada jiwa bahwa engkau harus tenang. Jadi bukan engkau bikin status marah-marah, apalagi engkau langsung bersikap reaktif terhadap orang lain. Bukan begitu caranya. Tenangkan diri, ngomonglah pada diri sendiri, tenang, semua baik, semua baik. Kau harus perintahkan itu. Jangan dikit-dikit orang tuh bikin status. Perhatikan ya, hati-hati dengan jarimu. Saya kapan hari itu ada teman saya bikin status begini. Jangan kau usik hambaku yang kuurapi. Wah. Waktu saya baca begitu ya, saya kasih emoticon love gitu ya. Saya bilang dahsyat, keren gitu kan ya. Padahal saya tuh nggak tanya, saya tuh bukan orang kepo gitu ya. Saya cuma kasih love gitu, terus saya bilang dahsyat, keren gitu ya. Tiba-tiba dia cerita, saudara. Iya kak, saya diperlakukan begini, begitu. Lawan saya kak, wah dia celaka kak. Oh, jadi karena lawanmu celaka, langsung kamu posting status itu. Oh ya jelas. Saudara, jangan coba-coba engkau nyomot ayat Alkitab untuk apa? Untuk sombong. Hati-hati loh. Memangnya waktu engkau posting itu engkau sedang diurapi. Orang yang diurapi itu tidak penuh dengan kemarahan, saudara.
Orang yang diurapi tidak penuh dengan kemarahan, tidak mentertawakan lawan waktu jatuh. Orang yang diurapi biasanya lebih banyak diam. Ya, lebih banyak diam. Itu orang yang diurapi. Bukan langsung kau mentertawakan lawanmu pada waktu jatuh, lalu engkau comot ayat Alkitab, jangan kau usik hambaku yang kuurapi. Engkau merasa dirimu diurapi Tuhan, lalu begitu lawanmu jatuh, lalu engkau tertawa. Nah, syukurin. Ini bukan orang yang diurapi, saudara. Orang yang diurapi itu gak banyak ngomong. Dia akan tetap tenang. Kalaupun tersenyum, ya tetap tersenyum dalam diri aja, disimpan. Engkau gak perlu melakukan pembalasan apapun kepada orang lain waktu orang berbuat jahat terhadap kita. Karena waktu kita, makanya Tuhan katakan apa toh? Kalau kita masih memiliki seteru, jangan masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya, waktu engkau akan memulai doa dengan Tuhan, selesaiin dulu itu persoalan. Maksudnya menyelesaikan persoalan itu bukan kita harus datang ke orangnya, kita telepon, kita selesaikan. Ada kalanya kita harus begitu. Tapi setidaknya adalah hati kita penuh dengan damai sejahtera, bukan penuh dengan kemarahan. Amin ya. Jangan kau masuk ucuk-ucuk saat teduh, tapi engkau kepalamu penuh dengan kemarahan kepada seseorang. Selesai saat teduh, engkau balas dendam. Banyak sekali saudara, saya menemukan orang-orang yang dalam arti tanda kutip kudus, tapi balas dendam. Banyak sekali orang-orang yang saya temukan begitu. Balas dendam tersembunyi itu banyak banget. Makanya itu kalau hati kita tuh penuh dengan sampah, kalau engkau gak buang itu jauh-jauh, engkau gak bertobat, maka sampahmu itu akan membuat perilaku kehidupanmu menjadi sangat buruk. Amin. Ya, tenang saja saudara, tenang, biasakan tenang. Lalu waktu tenang itu kita ngapain? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jadi contohnya nih, ketika engkau lagi direndahkan sama orang. Pada waktu pelayanan juga begitu saudara. Kathy, kamu kalau pelayanan jangan kayak begini. Kamu ini gitu. Lalu Tuhan katakan apa? Diam. Tuhan itu selalu begitu kalau sama saya. Diam Kathy, diam. Rasa-rasanya tuh pengen ngomong gitu ya. Yang salah itu kamu gitu. Rasanya tuh pengen ngomong kayak begitu gitu. Tapi Tuhan katakan apa? Diam. Wah. Sebenarnya waktu kita diam, makanya kan dikatakan penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Kunya ku besar loh ya, bukan ku kecil. Jadi waktu kita diam itu, kita tuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi biar Tuhan yang selesaiin. Tugas kita adalah menenangkan diri kita. Karena waktu kita gak tenang, waktu kita gak menenteramkan diri, nanti yang terjadi apa? Sakit penyakit, balas dendam, kebencian, luka hati. Menimbulkan sapa baru tidak? Menimbulkan sapa baru. Pikiran kita menjadi kacau. Jadi waktu kita rest, ya, waktu terjadi sesuatu hal, diam dulu. Ngomong pada diri sendiri, semuanya baik Kathy, semuanya baik. Semuanya baik. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
puji namamu sepanjang umur hidupku. Kaulah Tuhan. Lanjutannya saya lupa. Mana lebih enak saudara? Tenang, menyembah Tuhan, atau masih dengan kemarahan, ngomong sendiri dengan penuh kemarahan, lalu keluar kata-kata kutuk, sumpahin kamu, begini, begini, begini. Ketika hatimu marah, hati-hati. Firman Tuhan katakan apa? Jangan sampai matahari terbenam, engkau tetap marah. Artinya apa toh? Hati-hati, kemarahanmu itu bisa menimbulkan kutuk. Kutuk buat orang lain juga kutuk buat diri kita sendiri. Loh kok bisa? Kan yang salah orang lain. Kok kutuknya ke kita? Kutuknya ke area sini nih loh. Engkau jadi sakit sendiri kan? Itu kutuk namanya. Engkau jadi bingung sendiri kan? Itu kutuk namanya. Engkau jadi susah tidur kan? Itu kutuk namanya. Karena tidak bisa merilis semua pikiran-pikiran tadi tuh. Tapi Bu, itu kan gak gampang. Memang gak gampang. Saya kan bilang perlu yang namanya rest. Karena kan memang susah, makanya butuh rest. Jangan sensitifan. Diam. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya nggak tahu saudara ya, semua pintu lagi ditutup sama Tuhan, diizinkan Tuhan ditutup. Itu kan masa-masa sensitifnya tinggi sekali. Ketakutannya tuh tinggi sekali. Tapi karena sudah membiasakan diri tenang. Nih, ayat yang keempat. Saya tenang di tengah malam, saya duduk di sofa, saya tenangkan diri. Saya ngomong pada diri sendiri, semua pasti baik kok. Padahal waktu ngomong semua pasti baik, ada jalan keluar enggak? Ya enggak. Waktu kita nyembah Tuhan, apakah langsung mujizat terjadi? Yo enggak. Tapi ketenangan itu yang membuat engkau bisa tidur dengan enak. Waktu engkau bisa tidur dengan enak, besok paginya engkau bangun, badanmu sehat. Sekalipun persoalannya belum selesai, bahkan mujizat gak langsung terjadi, setidaknya tubuhmu sehat. Waktu tubuhmu sehat, perkataanmu pasti sehat juga. Pikiranmu pasti sehat juga. Yang diminta sama Tuhan tuh kayak begini jadinya. Supaya apa? Bisa tenang, bisa tidur. Gak ada lagi istilah, aku gak doyan makan. Gak ada kayak begitu. Tetap bisa. Bahkan ini yang paling sensitif. Bisa tetap pelayanan walau di tengah goncangan. Waktu semua pintu lagi diizinkan Tuhan tertutup, jangan dikira saudara, pelayanan saya berhentiin. Enggak. Jadwal pelayanan saya banyak banget. Ya. Jadi, 5 cara mengelola pikiran supaya tetap mental tetap sehat. Yang pertama tadi, hati-hati dengan mulut. Kalau mulutmu ngomongnya negatif, hati-hati. Yang kedua, tenangkan pikiran. Anda harus belajar mengendalikan pikiran. Tenangkan pikiran. Makanya latih mulai hari ini. Jangan dikit-dikit telepon orang. Apalagi kalau engkau punya opini bahwa saya itu kalau punya masalah harus ada orang di sebelah saya. Rubah paradigma kayak gitu. Saya kalau punya masalah harus cerita Bu sama orang. Belum tentu. Ya. Rubah cara-cara yang tidak baik. Apalagi bikin status negatif. Hati-hati dengan jarimu. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan pikiranmu. Amin. Yang kedua, jangan main asumsi negatif. Apalagi asumsi itu menimbulkan overthinking. Overthinking
negative thinking itu biasanya satu paket. Kalau sudah mulai muncul pikiran negatif, langsung saat itu juga engkau ingat kata-kata ini. Diam. Kendalikan pikiran. Sewaktu semua pintu lagi tertutup, diizinkan Tuhan tertutup. Iblis ngomongnya apa? Tuh kan Kathy, kamu sih, Tuhan gak tolongin kamu kan? Buktinya mana? Kamu disuruh melakukan ini itu. Langsung saya bilang apa sama iblis? Diam kamu iblis. Kamu berisik di telinga saya. Minggir. Itu artinya apa? Mengendalikan semua intimidasi iblis. Ya. Jangan biasakan bersikap reaktif. Yang ketiga apa saudara? Lihat ayat yang keempat tadi tuh. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Akui keberadaan Tuhan. Kita tuh punya Tuhan. Jangan seperti orang yang gak punya Tuhan, yang gak percaya sama Tuhan. Ya susah kalau hidup kayak begini. Itu orang yang gak kenal Tuhan. Hidup kok gini-gini amat. Itu orang yang gak kenal Tuhan. Saya menikah dengan orang yang salah, cerai sajalah. Itu orang yang gak mengenal Tuhan. Kendalikan pikiran dan perkataanmu. Makanya firman Tuhan kalau engkau gak baca tiap hari, engkau gak punya senjata untuk mengatasi intimidasi itu. Karena sesungguhnya lawan terberatmu, lawan terberat kita itu ada di dalam area kepala. Karena di dalam kepala, di area kepala ini dekat sekali dengan mata, telinga, dan mulut. Tiga-tiganya ini jahat semua kalau yang ada di dalam sini tidak bisa dikendalikan. Makanya tuh jangan dikit-dikit bersikap reaktif. Saya itu bisa membaca saudara ya. Kalau orang DM sama saya itu dari bahasanya ya, dari kata-katanya, cara ngetiknya itu udah kelihatan ini orangnya kayak gimana. Hati-hati. Ngomong pada diri sendiri ya, jangan nyalain orang lain. Ngomong pada diri sendiri. Lalu yang kelima, perhatikan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ini kan di ayat yang ketiga sama kelima itu kan ada kata Selah. Selah itu artinya pause, break, ya, masa berhenti. Jadi waktu engkau marah, marahlah seperlunya. Waktu engkau stres, streslah seperlunya. Gak apa-apa, orang marah itu gak apa-apa. Stres gak apa-apa juga. Sampai engkau frustrasi gak tahu harus kayak apapun, gak apa-apa juga. Tapi seperlunya saya bilang. Engkau harus tahu kapan harus berhenti. Telinga ini hanya ada 3 suara. Suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara setan. Kita harus mengenal ini suara. Kalau engkau gak kenal siapa Tuhanmu, engkau tidak akan pernah tahu ini suara Tuhan. Kalau engkau gak kenal dirimu sendiri, engkau gak akan pernah tahu ini suaranya siapa. Kalau engkau gak tahu cara kerja iblis, engkau pun juga gak tahu itu iblis yang bilang. Makanya waktu engkau tenang, engkau akan bisa tahu itu suara siapa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
orang tenang bisa mendengar 3 suara ini. Suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara setan. Tapi kalau engkau berteriak terus, yang ada hanya 2, suara dirimu sendiri atau suara setan. Udah 2 itu. Karena di dalam kemarahan, di dalam teriak-teriakan kita, gak ada Tuhan di situ. Ya. Tapi Bu, kenyataannya susah dalam menjalani kehidupan. Yang bilang gampang ya sopo. Makanya perlu yang namanya latihan. Ya. Kalau doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, kok gak melatih diri untuk konsisten melakukannya, kalah. Boro-boro kau akan belajar mengendalikan pikiran. Untuk doa, pujian, penyembahan aja kau gak lakukan. Karena ini kan senjata perang. Ini senjata perang loh saudara. Lawanmu iblis. Namanya aja lawan, berarti kita butuh senjata toh. Nah, senjata kita apa? Kapan hari itu ada yang DM sama saya ruwet Bu, pikiran saya Bu, ruwet banget. Apalagi hari-hari ini Bu, saya tuh udah malas banget saya berdoa. Sudah tahu ruwet, engkau malas berdoa. Engkau mau lawan pakai apa? Kenapa di dalam negara kita tuh ada namanya TNI? Berjaga-jaga toh. Kalau ada serangan-serangan dari luar, mereka para TNI bisa membela bangsa kita, bisa menjaga bangsa kita. Itu fungsinya TNI. Apakah TNI itu disiapkan sama pemerintah Indonesia karena ada perang? Ada perang, nggak ada perang, ya tetap ada tentara toh, ada TNI. Berjaga-jaga itu penting. Makanya firman Tuhan juga begitu. Berjaga-jagalah senantiasa, sebab lawanmu adalah iblis. Kalau engkau katakan bahwa aku malas doa Bu, kalau Anda konseling sama saya, Anda bilang saya malas doa Bu, saya suruh ngomong apa saudara? Apakah saya bilang, oh ya sudah yuk kita doa? Percuma. Apalagi kalau orang mengatakan, Bu doakan saya supaya saya tekun dalam melakukan saat teduh. Ngapain kamu minta didoakan? Itu hanya keputusan, bukan doa. Bu doakan saya ya Bu, supaya saya kuat menjalani kehidupan. Bukan doa yang kau butuhkan. Engkau hanya butuh melangkah. Doakan ya Bu, supaya saya bisa berdoa lagi, supaya saya kembali menjadi Kristen yang kokoh, yang kuat lagi seperti dulu. Engkau gak perlu doa, engkau sudah tahu. Hanya butuh keputusan dan latihan untuk konsisten. Makanya saya tuh kalau lihat ada orang komen begitu ya, Bu doakan saya Bu supaya gini, saya tertawa saudara. Engkau itu hanya butuh melangkah. Engkau hanya butuh untuk buat komitmen. Belajar buat komitmen untuk saat teduh. Bukan doakan saya supaya menjadi orang yang baik. Lu tuh apa? Menjadi orang baik itu keputusan. Buat apa kita doain orang yang bikin keputusan kamu kok? Paham ya sampai di sini ya? Anda butuh berlatih untuk komitmen. Anda butuh berlatih untuk melangkah. Bukan doakan saya Bu, keluarga saya ancur-ancuran Bu, tapi engkau gak pernah doa. Ya percuma. Engkau tidak akan pernah mengalami terobosan. Karena yang mengalami kehidupan itu adalah Anda. Anda yang harus berdoa. Hamba-hamba Tuhan itu hanya support. Ya. Kalau doa aja malas, lah terus bagaimana kau akan melawan si jahat? Namanya dikatakan berjaga-jagalah, sebab lawanmu iblis. Namanya berjaga-jaga, artinya apa? Ada serangan atau tidak ada serangan, engkau harus berjaga-jaga.
Iblis nyerangnya di mana, engkau pun harus tahu. Amin. Iblis nyerangnya di mana, engkau harus tahu. Tapi Bu, terkadang firman Tuhan itu tuh susah Bu untuk dimengerti. Itulah kenapa butuh yang namanya komitmen untuk belajar. Anak disekolahkan supaya apa toh? Pinter toh? Bisa nggak? Anak SD kau suruh langsung jadi sarjana? Bisa? Butuh sekolah toh? Belajar. Murid itu belajar. Murid itu melakukan tes. Murid ada progres. Kalau kita katakan aku malas berdoa, itu sama halnya dengan kata lain saya malas sekolah. Saya ganti, saya malas berdoa sama dengan saya malas sekolah. Anda pikir aja sendiri, orang kalau malas sekolah apa yang terjadi? Mengapa firman Tuhan mengatakan janganlah menjadi orang bebal? Orang bebal itu tuh 10 kali lipatnya, mungkin 100 kali lipatnya di atas orang bodoh. Jangan dibilang, jangan bikin keputusan sebelum Tuhan bicara. Kita bikin keputusan sembrono, itu orang bebal. Karena apa? Kenapa orang bebal? Karena yang tadi tuh, malas berdoa sama dengan malas sekolah. Jadinya bebal. Ya enggak? Kalau doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan, kau renungkan dan kau lakukan tiap hari. Engkau belajar, kita semua belajar melakukan itu, termasuk saya. Enggak gampang diintimidasi. Enggak gampang menjadi orang bebal. Segala sesuatunya nunggu dulu Tuhan bicara apa. Bu, tapi Tuhan itu suka lama. Bukan suka lama. Engkau nggak tahu aja tujuan Tuhan apa. Kayak kemarin saat teduh saya bilang apa? Orang kalau nggak bisa sabar, lihat kalau waktu di lampu merah. Lampu masih merah, bukannya berhenti, tetap aja kau terabas. Sampai Roh Kudus ngomong sama saya, orang muda kayak begitu, jangankan menunggu proses dari aku, lampu merah aja kau terabas, gue bisa nggak sabar. Setiap pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan engkau pada perkara yang besar. Kalau untuk urusan kesetiaan saja kita tidak melakukannya, wajar kalau engkau stres berkepanjangan. Wajar kalau engkau frustrasi. Engkau sakit-sakitan gak bisa tidur, wajar. Karena untuk hal-hal yang sederhana engkau tidak lakukan. Amin. Ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Nyaring loh ya. Nyaring tuh enak didengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Itu nyaring. Tapi kalau bikin gak enak kuping, Tuhan gimana ini? Kok kayak begini Tuhan? Kenapa kau biarkan saya hancur? Itu gak nyaring. Itu bikin sakit kuping, saudara. Saya ketemu sama teman, saudara ya. Dari sejak saya kenal sampai kapan hari ketemu, saudara ya. Udah lama banget kami gak ketemu. Itu kalimat dari sejak saya kenal sampai hari ini, udah kurang lebih ya 5 tahun, 6 tahunan lah ya. Kalimatnya tetap sama. Kalimatnya apa saudara? Aku capek kalau kayak gini. Itu dari sejak saya kenal loh. Dari 6 tahun yang lalu sampai kapan hari itu kami ketemu, kalimatnya tetap sama. Aku kan capek. Capek loh punya masalah kayak gini. Capek banget menghadapi orang ini. Aku capek loh banyak pikiran. Aku capek loh kerja. 1 jam kita duduk ngopi, kalimat aku capek itu bisa berulang-ulang.
Mengapa tidak ada terobosan? Karena kalimatnya masih kayak begitu. Aku capek, aku frustrasi, aku bingung, aku hancur. Kalimatnya negatif terus. Makanya nggak ngalami terobosan. Mentalmu tetap kau biarkan sakit terus menerus. Orang tidak akan mengalami terobosan selama mentalmu terus-terusan sakit. Kan capek ngadapin suamiku kayak begini. Capek lagi. Kapan kau nggak capek? Hati-hati saudara. Perkataan kita itu menentukan langkah kehidupan. Perkataan kita itu menentukan kita buat keputusan. Perkataan kita itu menentukan bagaimana kita berpikir ke depan. Makanya saya tuh suka lihat saudara ya, orang kalau DM sama saya liatin itu kalimat demi kalimatnya. Saya bisa lihat tuh, ini orang konsisten saat teduh, ini orang yang tangguh atau enggak, ini orang yang suka meloan apa enggak, kelihatan tuh dari bahasanya. Makanya belajar saudara. Tadi sudah garis bawah ya, ketika engkau malas berdoa, berarti artinya engkau malas sekolah. Dan kau tahu resikonya kalau orang malas sekolah. Ya. Jadi yang ketiga, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Artinya apa saudara? Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Yang ikut saya saat teduh saya pasti sudah tahu kapan merengek, kapan minta-minta, kapan doa, kapan pujian penyembahan, dan kapan baca firman Tuhan. Kau harus tahu bedanya, 5-5-nya ini. Kebanyakan kita lebih merengek kah? Kebanyakan kita suka minta-minta kah? Atau kita lagi melakukan doa yang kuat? Atau kita lagi melakukan pujian penyembahan, yang mana? Karena itu menentukan terobosan yang ada di depan. Orang ngalami terobosan gak harus punya uang loh. Engkau yang mengalami terobosan yang ada di depan gak perlu harus ada posisi yang tinggi. Siapa bilang uang itu menentukan semua-semuanya? Never. Memang betul kita butuh uang. Tapi kalau pikiran kita ke situ, Anda bisa jawab sendiri. Anda akan menjadi orang yang sangat frustrasi. Kalau pikirannya cuma duit terus. Duit itu bicara tentang apa? Termasuk posisi pekerjaan, posisi jabatan. Bikin bisnis pengennya gede-gedean. Gak mau kalah sama yang lain. Hati-hati nih. Ketika pola pikirnya udah salah. Karena apa? Mentalnya udah salah duluan. Ya. Jadi ada waktu untuk sabar. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk lihat ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Kalau waktunya tidur tuh ya tidur. Tadi sudah bilang, waktu kita kesusahan tidur karena area pikiran ini penuh dengan pikiran-pikiran. Tadi udah dijelasin di awal. Perintahkan pikiran. Tundukkan pikiran. Kayak tadi tuh loh, yang saya kasih contoh tadi tuh. Waktu iblis ngomong sama saya, tuh kan Kathy, Tuhan gak tolongin kamu kan? Tuhan gak ini, langsung ngomong. Iblis dengar, diam kamu. Keluar dari pikiran saya. Kita tidak akan bisa tengking iblis kalau gak ada hubungan dengan Tuhan. Karena senjata untuk tengking iblis adalah doa,
pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Merenungkan, melakukan. Itu senjata paling ampuh. Engkau nggak bisa copy paste perkataan saya, saudara. Oh, Bu Kety bilangnya tadi tuh, iblis, keluar dari pikiran saya. Mana, Bu? Nggak ada kuasa apa-apa tuh. Saya tetap banyak pikiran. Ya jelas aja. Karena engkau nggak punya senjata, doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, dan melakukannya. Lu nggak lakukan ini. Makanya iblis tertawa. Apaan sih lu copy paste? Caranya Kety. Engkau aja doa nggak pernah. Baca firman Tuhan nggak pernah. Iblisnya yang tertawa, saudara. Iblis paling takut sama orang yang melakukan firman Tuhan. Iblis paling takut sama orang yang mengandalkan Tuhan. Itu paling takut iblisnya. Makanya waktu kita melakukan doa, pujian penyembahan, renungkan firman Tuhan tiap hari, dan lakukan semuanya itu senjata paling ampuh. Engkau gak gampang, pikiranmu negatif terus, gak gampang diintimidasi oleh apapun, gak gampang. Amin. Jadi waktunya tidur, jangan mainan HP terus. Ingat ya, orang yang susah tidur, kurang tidur, tingkat kesehatan mentalmu pasti turun. Pasti turun. Lihat aja orang-orang yang susah tidur. Gampang sensitif kau. Gampang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Karena apa? Kurang istirahat. Tanya aja nih sama yang pakar-pakar kesehatan ya, para dokter, psikolog, psikiater. Pasti sepakat dengan ini. Orang yang kurang tidur pasti kayak begini. Sensitif. Pikirannya negatif. Ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nih lihat. Ketika utangmu banyak, pujilah Tuhan. Tuhan, Engkau baik selalu buatku. Sekalipun utangku banyak, Tuhan, Kau tetap baik buatku. Tuhan, aku percaya ada kuasa yang bekerja atasku. Aku pasti bisa menghadapi semuanya ini. Memuji Tuhan, menguatkan diri sendiri, pikirannya positif. Ini namanya doa. Ini namanya doa. Tapi kalau engkau, Tuhan, mana duitnya Tuhan? Kalau kayak begini, ini merengek. Orang merengek, orang minta-minta, susah ngalami terobosan. Karena tidak ada senjata yang dilepaskan. Doa itu seperti melesatkan panah. Spread gitu. Langsung ke jantung musuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Kenapa pujian penyembahan ini dilakukan? Karena yang memuji, yang menyembah, mengenal betul siapa Allahnya. Kita itu harus jadi pemuji penyembahnya Tuhan, saudara. Waktu engkau banyak tekanan, selama engkau nyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun. Engkau akan menjadi orang yang tenang. Di dalam ketenangan itu engkau akan mendengar Tuhan suruh apa. Amin. Di dalam ketenangan itu engkau akan mendengar Tuhan suruh apa. Ayat yang ke-8 yang terakhir, ya. Kalau tadi yang pertama adalah jaga hati dan pikiran. Yang kedua, jaga nih ya, seluruh sampah-sampah itu buang semuanya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif, perkataan-perkataan negatif. Yang ketiga adalah pujian, memuji Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Yang keempat, waktunya sabat. Rest. Yang kelima, yang terakhir. Bangkitlah Tuhan.
Tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Ku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau harus bangkitkan diri sendiri. Engkau harus membangkitkan dirimu sendiri. Kayak tadi tuh, tenang Kathy, semuanya akan baik. Memerintahkan diri. Bangkitkan semangatmu. Makan makanan yang bergizi, ya. Makanan bergizi itu nggak mesti mahal loh. Saya suka makan sayur, saudara. Makan sayur, makan buah gitu ya. Banyak sayuran, buah-buahan yang nggak mahal-mahal, tapi berkualitas. Makan makanan yang sehat. Yang kedua apa, saudara? Olahragalah. Jangan mageran. Banyak beraktivitas, olahraga. Yang ketiga, bangkitkan dirimu dengan apa? Memperkatakan bangkitkan diri. Jangan melo terus, tidur aja terus. Itu tidak akan mengubahkan apa-apa. Apalagi kalau orang stres, maunya tiduran tuh. Bangkitkan semangat. Saya kalau lagi sakit, saya paling gak suka tiduran, saudara. Kalau demam memang saya harus tidur. Tapi habis itu saya biasanya target pada diri saya sendiri. Sehari saja saya akan tidur terus. Besok pagi harus kuat kembali. Ya, kuat di dalam Tuhan. Kau harus bangkitkan dirimu sendiri. Yang bisa membangkitkan diri itu cuma kita, saudara. Kita gak bisa minta tolong dikit-dikit, minta tolong didoain, minta tolong diperhatikan, dan lain sebagainya. Percuma, saudara. Kita yang punya kehidupan. Anda bisa. Saya dulu juga orang yang gampang jadi jemaat yang biasa-biasa aja, yang suka minta tolong. Tapi akhirnya Tuhan mengajarkan kepada saya bagaimana harus menghadapi kehidupan, dan itu ternyata dahsyat banget. Belajar itu ternyata dahsyat banget, saudara. Makanya gak ucuk-ucuk kayak begini. Butuh konsistensi untuk berlatih. Amin. Bisa. Ya. Yang ikut live-nya Saat Teduhnya Kathy harus bisa menghadapi semuanya itu secara mandiri. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Gorabasyikaralalawalawala. Oh ya lawalawalawa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Yes, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan, kami percaya sungguh bahwa tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang ikut live Saat Teduh maupun yang lihat di YouTube. Tuhan, Kau melihat keadaan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang memiliki mental yang sehat di dalam Engkau. Tuhan, kami telah banyak belajar pagi hari ini. Biar mulai hari ini kami praktek sungguh-sungguh. Kami membuang sampah dalam kehidupan kami. Kami belajar melihat segala sesuatu yang di depan itu positif. Kami belajar untuk memperkatakan positif. Kami belajar untuk menjadikan hidup kami menjadi menang di dalam Tuhan. Kami belajar melihat di depan itu ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang pasti akan kami lihat bahwa Allah kami dahsyat dan hebat. Kami akan melihat kemenangan dalam hidup kami. Kami akan melihat kemenangan dalam pekerjaan kami. Kami akan melihat kemenangan dalam keluarga kami. Kami akan melihat pemulihan yang luar biasa di dalam kesehatan kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada ketenangan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu. Angkat tangan-Mu saudara. Goraba shikarala rabala raba. Oh yes Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ada sukacita, ada pengharapan, ada kemerdekaan, dilepaskan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan, dilepaskan ya Tuhan. Segala ketakutan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami akan terus melihat ke depan. Rancangan Tuhan membawa damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pengharapan kami ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih, kami sudah menang pagi hari ini. Terima kasih kami sudah dipulihkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kuasa daripada Engkau pagi hari ini, dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah sembuh, kami sudah pulih. Kami mengalami kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Putra dan Roh Kudus, menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala stres, segala frustrasi dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada urapan fresh anointing turun melingkupi kita semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan yang luar biasa. Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu besok pagi. God bless.